Memilih hari Kamis gitu. Pertanyaannya kenapa tidak Rabu? Karena Rabu sudah diisi dengan kawan-kawan Aisyah. Kenapa tidak hari Jumat atau Sabtu? Hari Jumat dan Sabtu sudah diisi dengan kawan-kawan yang lain. Tapi kalau misalnya nanti keberatan dengan hari Kamis, karena ini forum bersama, kita bisa memilih hari lain sesuai dengan kesepakatan saja. Atau misalnya jangan malam dong gitu, sore, ya nanti kita pikirkan bagaimana terbaiknya supaya proses belajar kita bersama-sama menjadi lebih memudahkan. Ibu-ibu sekalian, mungkin ada yang belum kenal dengan saya harus mengenalkan diri. Saya pengajar di Fakultas Hukum sejak tahun 87 sampai sekarang, jadi ya lumayan lama lah ya kira-kira sebagai dosen di Fakultas Hukum. Bidang keilmuan saya ilmu hukum, secara substantif mendalami hukum dan HAM, khususnya perempuan dan anak. Lalu menjadi komisioner di Komnas Perempuan 2 periode sampai dengan 2014, lalu menjadi salah satu pimpinan di Ombudsman Republik Indonesia, dan yang terakhir saat ini yang saya jalani adalah sebagai tenaga profesional di Lemhanas Republik Indonesia. Ini beberapa media sosial yang saya gunakan, dan setiap proses belajar mengajar begini bagi teman-teman yang belum bisa bergabung, ibu dan bapak yang belum bisa bergabung, nanti bisa kemudian dilihat kembali di YouTube ya, karena ternyata banyak juga permintaan yang tertinggal untuk bisa belajar. Bahkan saya terima kasih para mahasiswa saya yang sekarang saya ngajar di Unibro, di Universitas Muhammadiyah Malang, di Universitas Jember ya, itu banyak yang, oh ya saya baru mengenal hal-hal praktis ya, yang itu bisa dilihat melalui YouTube. Nah, Ibu, Bapak, serta saudara-saudara sekalian, ada 4 poin sebetulnya yang penting kita gunakan sebagai pedoman di dalam mengenali dan mencegah berbagai persoalan terkait kekerasan seksual. Yang pertama adalah pemahaman kita soal urgensi. Kenapa sih kita lalu membincangkan soal kekerasan seksual? Gitu. Karena terus terang ada yang mengatakan bahwa kekerasan seksual itu adalah sesuatu yang sifatnya fakta. Lalu ada yang mengatakan enggak, itu fenomena gunung es yang sebenarnya enggak kelihatan. Lalu ada yang mengatakan bahwa itu soal persepsi saja soal kekerasan seksual. Bahkan ada yang sampai mengatakan bahwa kekerasan seksual itu sebetulnya enggak ada, itu diada-adakan. Nah, ini penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana sebetulnya urgensi kebutuhan kita mengenali dan supaya kita bisa melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanganan mulai dari situasi awal sampai dengan pelaksanaan. Yang kedua, kita sama-sama nanti melihat bagaimana dasar kebijakan. Lalu yang ketiga, adakah berbagai dukungan kelembagaan dan pedoman kerja dalam rangka pencegahan dan penanganan. Lalu bacaan terhadap kelembagaan dan pedoman kerja ini seberapa efektif di dalam rangka upaya pencegahan dan penanganan. Ibu-ibu sekalian, kalau kita membicarakan soal nilai ideal ya, nilai ideal di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang pertama, bahkan di amandemen yang keempat, satu hal yang digariskan bahwa Indonesia itu adalah negara hukum yang menjunjung tinggi perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dan kalau kita bicara hak asasi manusia, itu adalah bahwa bentuk perlindungan bukan dalam konteks normatif saja, tetapi secara filosofis perlindungan yang diberikan oleh negara karena hak asasi manusia itu melekat pada diri setiap orang, bahkan ketika masih ada di dalam kandungan. Itulah kenapa maka tidak boleh dilakukan aborsi, karena kita memang menghargai kehidupan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dan hak asasi manusia itu melekat, bukan diberi negara. Negara tidak pernah memberikan hak asasi manusia.
hak asasi manusia dia melekat lahir bersamaan dengan kelahiran manusia di dunia ini. Jadi itu dimiliki secara intrinsik pada setiap manusia. Siapapun harus menghargai, termasuk negara. Negara itu siapa? Ya ada pemerintah, ada legislatif, ada yudikatif, ada lembaga-lembaga ekstra, ya lembaga-lembaga ekstra eksekutif, ekstra yudikatif, ekstra legislatif, semua harus memberikan perlindungan dan menjunjung tinggi si martabat hak asasi manusia ini. Nah, oleh karena itu esensi dari hak asasi manusia adalah bentuknya perlindungan terhadap nilai-nilai hak asasi sebagai manusia yang seutuhnya. Dengan kata lain, yang dilindungi itu adalah martabat manusia atau human dignity, sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Human dignity itu apa sih? Jadi ketika saya terus terang melakukan mencoba mengidentifikasi, saya ingin menemukan apa sih martabat manusia itu ternyata saya dibawa pada situasi nilai-nilai filosofis ilahiyah kalau di dalam Islam, nilai-nilai ketuhanan, bahwa hanya Tuhan yang memberikan nilai martabat ini, bahwa setiap orang itu martabatnya adalah baik. Tidak ada manusia itu lahir dalam kondisi yang tidak baik, dan itu harus dimiliki oleh setiap manusia dalam kondisi apapun. Dia martabatnya harus baik. Oleh karena itu, negara dalam dalam pertanggungjawaban negara menjunjung tinggi human dignity harus mengembalikan itu, siapapun dia. Ya, apakah dia sebagai pelaku kekerasan, apakah dia sebagai penjahat, gimana supaya martabat manusia ini kembali seperti semula. Nah, karena apa? Karena pengaturan di dalam Undang-Undang Dasar 45, di dalam pasal 28 huruf G itu jelas sekali ditentukan bahwa perlindungan martabat manusia ini terkait dengan hak untuk mendapatkan salah satunya rasa aman, perlindungan bebas dari ancaman penyiksaan atau ill treatment, perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Itu diatur di dalam pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar 45. Jangankan penyiksaan, merendahkan martabat manusia saja tidak boleh. Dan itu, Ibu dan Bapak sekalian, oleh karena itu di dalam Undang-Undang Belanda, ya, di sana makna pelecehan seksual itu memiliki makna yang sangat intrinsik. Jadi pelecehan seksual itu diletakkan pada praktek-praktek intimidasi yang dilakukan oleh orang yang punya relasi yang tidak setara karena ingin merendahkan martabatnya. Ya, itu dicatatkan di Criminal Code 246 bahwa yang dimaksud dengan pelecehan seksual itu adalah setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan yang mengarah pada upaya merendahkan martabat manusia. Dia diancam 8 tahun. Nah, karena ancamannya lebih dari 5 tahun, maka pelaku boleh ditahan. Jadi, aktivitas yang merendahkan martabat itu dinilai sebagai aktivitas pelecehan seksual karena ada intimidasi terhadap martabat manusia. Jadi global sekali yang ada di Strafrecht yang ada di Belanda. Nah, karena pemerintah Indonesia secara konstitusional sudah berjanji menjunjung tinggi martabat manusia, memberikan perlindungan seutuhnya human dignity sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maka mau tidak mau setiap orang dia punya hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia itu. Nah, salah satu yang harus dibebaskan, Mbak Yus mohon di-mute ya, yang lain mohon di-mute. Maka salah satu yang tidak boleh dilakukan itu adalah kekerasan seksual. Berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang anak-anak, terhadap setiap manusia itu tidak boleh dilakukan. Ibu dan Bapak mungkin bertanya-tanya, kenapa hanya kekerasan seksual yang ditulis di sini? Mestinya kan semua itu tidak diperbolehkan. Betul,
semua bentuk penyiksaan terhadap tubuh itu tidak boleh dilakukan, baik secara individual maupun secara komunitas, ya. Nah, tetapi pada kesempatan kali ini secara khusus memang yang akan dilihat secara mendalam itu terkait dengan kekerasan seksual. Nah, oleh karena itu, Ibu dan Bapak sekalian, berbagai fakta kekerasan seksual masih terjadi, maka perlu kita mengajak kepada pemerintah Indonesia, termasuk legislatif dan yudikatif, untuk memikirkan apakah politik hukum kita, pemerintah Indonesia, sudah memberikan perlindungan secara utuh kepada masyarakat Indonesia, terutama mereka yang paling rentan menjadi korban. Ini sebuah kerangka ideal yang penting bagi kita untuk memiliki pemahaman bersama-sama bahwa memang sudah selayaknya ya sebagai warga negara meminta kepada negara untuk bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan pada warga negara, bebas dari penyiksaan, bebas dari intimidasi, bebas dari berbagai bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual. Karena memang itu dijamin di dalam Undang-Undang Dasar karena negara memang melindungi dan menjunjung tinggi martabat manusia. Inilah yang disebut nilai ideal yang sudah ada di dalam konstitusi kita. Pertanyaannya adalah kemudian bagaimana pelaksanaan data dan faktanya. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, kalau saya ditanya data, lalu kita kemudian seringkali berpikir pada angka-angka. Tetapi sebelum kita menilai angka, kecil, besar, sedang gitu ya, menurun, naik, atau tetap stagnan gitu, sesungguhnya saya lebih melihat bahwa soal angka dan bentuk kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat itu dark. Dia tanda tanya besar bagi saya. Mungkin juga bagi Ibu Bapak sekalian. Saya nanti ingin mendengarkan juga bagaimana pandangan Ibu dan Bapak soal angka dan bentuk. Karena apa? Pengalaman saya melakukan pendampingan sejak tahun 1990 ketika belum lahir Undang-Undang PKDRT, belum lahir Undang-Undang Perlindungan Anak, belum lahir Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, tetapi karena saya menjadi dosen di Fakultas Hukum dan kemudian harus melakukan pengabdian melalui LKBH, maka saya beranikan diri untuk melakukan pendampingan hukum, melakukan sosialisasi pentingnya warga masyarakat yang mendapatkan ketidakadilan untuk melapor. Ternyata mereka yang lapor itu sangat sedikit dibandingkan yang mengeluh. Jadi ada tahapan nih, mengeluh dulu gitu, baru melapor. Karena budaya kita sebetulnya bukan budaya lapor. Budaya kita itu budaya tutur, budaya ngempet gitu, menahan gitu ya, umi-umi, rahasia gitu. Atau setidaknya dia hanya bisa curhat, tapi ketika diminta untuk melapor ke institusi-institusi yang memang secara spesifik melakukan penanganan, itu ada keraguan, ada ketakutan, belum lagi kalau itu terkait pelakunya adalah keluarga, ya, bapak atau mertua atau suami atau tokoh masyarakat, tokoh agama, maka dia posisinya menjadi tanda tanya gini, ya. Belum lagi kalau misalnya lapor, ternyata aparat penegak hukumnya tidak segera merespon, atau lapor tetapi barang buktinya kurang, atau lapor tapi kemudian terhenti, atau lapor ternyata kemudian dilakukan pendekatan-pendekatan secara keagamaan, dimediasi oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, ya, lapor tapi kemudian pelaku dan korban dinikahkan gitu. Maka ketika kita melihat tanggung jawab negara dalam konteks memberikan perlindungan, masih ada ruang di sini. Soal sebenarnya seberapa besar angka kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Ya, ini semalam saja dalam forum seperti ini saya mendapatkan banyak sekali informasi betapa kesulitan yang dialami oleh ibu-ibu pendamping di lapangan. Misalnya ada seorang dosen perempuan ya yang dipaksa oleh pacarnya gitu, padahal ini salah satu sudah berkeluarga untuk memegang alat kelamin di sarung, pakai sarung ya, si cowok ini pakai sarung gitulah, lalu dia diminta untuk memegang alat kelaminnya.
Tapi diam-diam si cowok ini ternyata memvideo gitu, merekam ya, merekam. Nah, rekaman ini ternyata hubungan intimate yang sudah sangat dekat ketika kemudian pisah, ternyata video atau foto ini digunakan untuk mengintimidasi korban, ya, mengintimidasi korban. Yuk, saya minta uang sekian. Saya minta uang sekian, kalau enggak fotonya tak sebar. Kalau enggak mau videonya tak sebar. Ini yang dalam kalau kita identifikasi bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender online ini masuk kategori malicious distribution. Jadi dia menggunakan hal-hal yang sifatnya private gitu ya, foto, video, hubungan intimate atau foto-foto yang bernuansa pornografi yang seharusnya menjadi milik pribadi diunggah dengan berbagai motivasi ekonomi, memang ingin menyakiti korban, dan lain sebagainya. Ibu dan Bapak, kasus ini ternyata ketika dilaporkan tidak mudah. Sudah 6 bulan mandek. Persoalan barang bukti, persoalan ekosistem di lingkungan kepolisian yang belum memahami kasus ini, karena polisi ketika dilapori, karena ini di tingkat Polres ya, dan kita tahu Polres belum memiliki unit cyber, baru ada di 34 provinsi, maka ketika dilapori ini hanya mengatakan, ala Bu, orang cuman kayak gitu banyak itu video-video gitu di media sosial, santai aja kali Bu gitu. Padahal si dosen ini udah kempit-kempit, ya ketakutan lah kalau foto gini disebar, gimana itu human dignity dia sebagai dosen gitu ya. Saya tidak sedang nanti menghakimi dosen kok gitu, kita nggak ke sana. Tapi intinya adalah bahwa ternyata kalau kita bicara angka kekerasan seksual ini masih dalam kotak hitam ini. Sulit kita mengetahui secara pasti jumlah angka kekerasan seksual. Yang kedua, di dalam pelaksanaannya soal bentuk. Ibu dan Bapak sekalian, bentuk kekerasan seksual, kalau kita membaca norma-norma normatif ya yang ada di dalam KUH pidana, kita punyanya kan KUH pidana ya, dan KUH pidana kita ini yang kita gunakan ini adalah Strafrecht yang sudah diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 1 ya tahun 65, yang ini merupakan Strafrecht dari Belanda, dan Belanda itu adalah mengambil dari Code de Commerce yang dimiliki oleh Perancis. Ini adalah hukum pidana Eropa kontinental, hukum pidana yang secara substantif sudah diatur sebelumnya. Beda dengan hukum pidana di wilayah-wilayah Anglo-Saxon, Amerika, Filipina bekas penjajahan Amerika, penjajahan Inggris ya, Brunei Darussalam, Malaysia, negara-negara ini menggunakan civil law. Jadi lebih pada aturan hukum pidana itu mendasarkan pada keputusan judiciary, keputusan pengadilan, ya. Makanya di sana ada istilahnya itu. Selain hakim yang mengatur persidangan, itu ada meminta 10 orang untuk terlibat memberikan penilaian ya, apakah itu delik pidana atau tidak. Meskipun ibu-ibu dan bapak sekalian, dalam perkembangannya sebetulnya tidak lagi ada yang strict, yang Eropa kontinental seperti Belanda ini, atau yang Anglo-Saxon ya. Sudah yang Anglo-Saxon ikut-ikutan Eropa kontinental, yang Eropa kontinental juga ikut-ikutan Anglo-Saxon. Saya ingin mengaitkan ini adalah terkait dengan bentuk. Kalau kita perhatikan di KUHP, yang diatur di sana itu adalah perkosaan. Aku lihat tuh. Ya, yang diatur di sana perkosaan. Lalu ada pencabulan. Ya, pencabulan itu punya makna, perkosaan itu punya makna adalah kalau aktivitas hubungan seksual itu dilakukan secara paksa, ya, menggunakan benda tumpul, menggunakan daya paksa, bahkan perkosaan itu harus bisa ditunjukkan keluar mani gitu ya. Kalau pencabulan itu adalah kekerasan yang dilakukan secara fisik. Itu makna yang ada di KUHP kita. Nah, ternyata
bentuk kekerasan yang kita temukan ketika di lapangan ada yang tidak fisik, ya, misalnya siulan, lalu colek, ya, atau tiba-tiba kita, ini saya pernah alami nih waktu saya punya anak yang pertama, tiba-tiba dari kejauhan gitu ada laki-laki berhenti di depan saya kurang lebih 5 meter, dia mengeluarkan alat kelaminnya. Itu tidak ada hukumnya di kita, gitu. Oh, ada perbuatan tidak menyenangkan, sulit sekali itu aturan yang sangat-sangat molor sekali, ya, tidak langsung mengarah pada penggunaan tubuh sebagai objek seksual. Jadi bentuk-bentuk ini sangat banyak dan beragam, nanti akan kita kupas satu persatu, ya. Intinya yang ingin saya sampaikan adalah dalam konteks perlindungan terhadap warga negara yang sudah dijamin dalam undang-undang, ternyata di dalam pelaksanaannya secara angka jumlahnya sangat besar yang belum bisa dilindungi, secara bentuk sangat beragam yang belum bisa diselesaikan melalui berbagai aturan yang sekarang ini ada. Oleh karena itu, ini masih menjadi kotak hitam. Ibu, Bapak, para senior yang saya hormati, meskipun demikian, saya tetap ingin memberikan data yang saya ambil dari Komnas Perempuan. Mungkin masih banyak data yang lain, ya, karena Kementerian Pemberdayaan Perempuan juga punya data, Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga punya data, tapi kali ini saya mengambil data dari Komnas Perempuan yang bisa dijadikan pijakan, karena sejak tahun 2007 data-data catatan tahunan Komnas Perempuan ini menjadi bagian dari laporan Bapak Presiden setiap 16 Agustus dalam laporan pertanggungjawaban, ya, setiap tahunnya. Oleh karena itu saya mengambil data ini. Nah, kalau kita perhatikan dari sisi angka, jumlah kekerasan terhadap perempuan, coba kalau kita lihat, angkanya itu memang tidak stabil, ya, tidak turun, turun ada, tapi tidak terlampau banyak, tetapi secara umum jumlahnya itu naik, ya, secara umum jumlahnya naik. Kalaupun itu terjadi 2019-2020 299.911, sebetulnya ada kenaikan lagi. Data Komnas Perempuan yang terbaru itu terkait KBGO, ada kenaikan sekitar 300%, ya. Lalu data Safety Net itu juga menunjukkan ada kenaikan kekerasan seksual dengan online itu 500%. Jadi jumlah ini lagi-lagi kalau kita mengembalikan dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya, sebetulnya tidak selalu persis seperti ini. Karena gini, data di Komnas Perempuan itu adalah data yang bersumber pada pelaporan yang ditindaklanjuti. Jadi kalau ada pelaporan tetapi tidak ditindaklanjuti karena berbagai sebab, belum termasuk di dalam kategori ini, data-data ini, ya. Yang kedua, kalau kita lihat yang terbanyak masih KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, ya, bagaimana berbagai bentuk kekerasan yang ada di dalam ruang lingkup relasi yang sangat pribadi, itu lebih banyak jumlah yang dilaporkan ketimbang bentuk kekerasan di ranah komunitas, ya. Nah, Ibu dan Bapak, saya kira Ibu dan Bapak juga sudah sangat-sangat memahami, karena secara undang-undang ini juga sudah disahkan sejak tahun 2004, bagaimana perempuan dan anak-anak dan keluarga yang ada di dalam lingkup privat, yaitu lingkup rumah tangga, ternyata menjadi kelompok yang juga paling rentan mengalami kekerasan. Padahal itu lingkupnya udah susah, karena ada berbagai pembatasan, kan. Perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga itu kan banyak sekali ada pembatasan-pembatasan yang dibuat oleh undang-undang. Kalau nikah, maka kamu ada bla 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 bla, ada tanggung jawab dan hak, ya kan? Ketika punya anak, ada kewajiban orang tua terhadap anak, bla 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 bla, yang itu diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Indonesia. Kalau ada pencurian dilakukan oleh keluarga,
berlaku family reh yang ada di dalam KUHP. Jadi banyak sekali aturan-aturan yang sebetulnya sudah memberikan berbagai bentuk perlindungan terhadap keluarga. Tetapi lagi-lagi faktanya secara angka ini yang paling banyak dilaporkan dari total angka kekerasan terhadap perempuan. Sedangkan di ranah komunitas itu bentuknya beragam ya, bisa karena kekerasan yang terjadi di lingkup pekerjaan atau di jalan begitu ya. Dan yang terakhir adalah ranah negara. Apa sih kekerasan di ranah negara? Kekerasan di ranah negara adalah ketika pelakunya itu adalah aparatur negara ya, atau negara melakukan berbagai pembiaran yang mengakibatkan kekerasan itu terjadi ya. Ranah personal setiap tahunnya, ini catatan Komnas Perempuan penting kita berikan atensi, ranah personal setiap tahunnya secara konsisten menempati angka tertinggi yang dilaporkan selama 10 tahun terakhir dan tidak sedikit di antaranya mengalami kekerasan seksual. Ibu dan Bapak, saya lupa persis tahunnya, kalau tidak salah sih 2013 ya, sempat angka kekerasan seksual itu adalah salah satu bentuk kekerasan tertinggi di dalam kekerasan dalam rumah tangga. Karena di KDRT itu kan ada 4 ya, ada kekerasan seksual, ada kekerasan fisik, ada kekerasan psikologis, dan ada kekerasan ekonomi. Yang menarik adalah kekerasan seksual itu ternyata tertinggi. Nah, yang ini dulu barangkali ketika keluarga ini menjadi satu ruang privat, negara belum ikut campur tangan memberikan perlindungan pada warga gitu ya, ini sulit sekali diketahui begitu. Karena kan masih banyak itu praktek-praktek mengatasnamakan agama, mengatasnamakan budaya yang mengatakan bahwa perempuan itu kapanpun dia harus melayani suaminya gitu, suka tidak suka, senang atau tidak senang, terpaksa atau tidak terpaksa, dan tidak ada aturan hukum yang bisa mengintervensi. Tetapi dengan lahirnya undang-undang PKDRT, kemudian negara memberikan perlindungan kepada warga negara yang ada di dalam rumah tangga yang mengalami pemaksaan dalam seksual. Nanti secara detail kita akan bahas sampai di sana bagaimana undang-undang PKDRT menempatkan kekerasan seksual masuk dari aduan atau bukan dan seterusnya, dan bagaimana kerentanannya. Ibu dan Bapak sekalian, ini masih soal angka-angka saja, karena lagi-lagi ini baru tahap pertama. Soal urgensi kenapa kita perlu mengetahui. Yang kedua, sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yang terbanyak itu masih kekerasan fisik. Ya, kekerasan fisik menempati angka 2025, kekerasan seksual, yang kedua dan yang ketiga kekerasan psikis, dan yang keempat adalah kekerasan ekonomi. Masing-masing bentuk kekerasan ini lagi-lagi catatannya adalah yang dilaporkan, gitu ya. Yang dilaporkan termasuk yang mampu diidentifikasi melalui putusan pengadilan agama. Kita tahu pengadilan agama, undang-undang PKDRT itu bukan yurisdiksi pengadilan agama. Jadi pengadilan agama tidak punya kewenangan mengadili kasus perceraian dengan menggunakan undang-undang PKDRT. Karena di pengadilan agama itu hanya mengatur soal perceraian, perkawinan, waris, hibah, wasiat gitu. Tetapi di dalam perkembangannya banyak sekali, ada Komnas Perempuan, ada Rizka Anissa, dan ada berbagai institusi dan penggerak ya, yang kemudian terus-menerus melakukan upaya dialog dengan para hakim dari peradilan agama ini untuk mengajak bersama-sama. Hendaknya para hakim ini tidak ragu-ragu menggunakan undang-undang PKDRT untuk mengidentifikasi adakah berbagai bentuk kekerasan yang melatar belakangi peristiwa perceraian. Karena sebelumnya itu selalu hanya dibungkus cekcok terus-menerus gitu. Jadi tidak dilihat apa kerentanannya. Padahal itu penting untuk melihat dimensi kekerasan di dalam proses perceraian itu ada atau tidak, karena ini sangat berpengaruh terhadap pengasuhan anak ya. Kalau misalnya punya anak di bawah umur yang belum bisa menyampaikan keinginannya, persoalan tanggung jawab nafkah idah, kemudian hadonah ya, nafkah pengasuhan terhadap anak ya. Misalnya contoh kasus yang semalam disampaikan salah seorang peserta, bagaimana
kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya, padahal istrinya ini yang menyekolahkan suaminya sampai S3 gitu ya. Nah, saking tekanan yang luar biasa sekarang ini istrinya dalam kondisi down sedon-downnya, sampai nggak bisa ngomong. Coba, saya nggak kebayang itu tekanan psikologis sampai seorang perempuan nggak bisa ngomong lagi karena tekanan kekerasan yang dialami. Nah, yang kedua adalah kasus di mana yang laki-laki melakukan perselingkuhan, yang perempuan kemudian merespon dengan rasa amarah yang luar biasa, kemudian rasa marah itu ditunjukkan dengan melakukan kekerasan fisik pada suaminya. Semalam itu diskusinya menjadi menarik. Bu Nini, bagaimana menyelesaikan ini? Yang laki-laki melakukan kekerasan psikologis, yang perempuan terlihatnya adalah melakukan kekerasan fisik karena nendang suaminya, mukul dan lain sebagainya sampai suaminya lari terbirit-birit begitu. Nah, ini kalau saling melapor di polisi kan menarik gini. Jadi yang dihukum siapa? Siapa korban dan siapa pelaku? Nanti kita akan sampai ke sana juga. Mungkin tidak pada ngaji malam hari ini ya. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa lapisan-lapisan kekerasan fisik, seksual, psikis, dan ekonomi itu terjadi dalam lingkup kekerasan di dalam rumah tangga, dan biasanya ini menjadi dasar sebetulnya yang bisa dijadikan dasar gugatan di dalam proses perceraian. Meskipun kita tahu bahwa hakim di pengadilan agama tidak punya kewenangan menggunakan undang-undang PKDRT di dalam proses penyelesaian kasus perceraian saat ini, begitu ya. Beda dengan peradilan negeri ya, bagi saudara-saudara saya dari umat Kristiani maupun umat Katolik atau agama selain Islam, maka biasanya undang-undang PKDRT ini digunakan. Meskipun meskipun untuk delik pidananya tetap harus melalui pelaporan secara tersendiri ya. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, kalau kita lihat KDRT, kekerasan terhadap istri gitu ya, kekerasan terhadap anak dan perempuan, yang tinggi yang kedua itu adalah kekerasan di masa pacaran atau KDP. Ini menarik sekali sebetulnya. Kenapa pacaran yang dimensinya itu belum memiliki ikatan secara normatif ternyata potensial terjadi kekerasan pelaku terhadap korban. Kenapa saya ingin meminta Ibu dan Bapak sekalian untuk mendalami? Lagi-lagi kita kan sering ya secara umum kadang masyarakat berpandangan bahwa kekerasan itu diakibatkan oleh penyebabnya itu adalah karena cara berpakaian, karena nggak berjilbab, karena pakaiannya ngablak dan lain sebagainya. Tapi mari kita perhatikan di kasus kekerasan di masa pacaran atau kekerasan yang terjadi suami pada istri, atasan pada bawahan, atau yang kemarin ramai sekali di KPI, sesama teman sebetulnya, tapi pelakunya lebih dari satu orang, korbannya satu orang. Apa sebetulnya fakta yang ingin diperlihatkan dari berbagai bentuk kasus ini? Kalau kita perhatikan ini menurut saya, nanti ibu-ibu bisa memberikan argumentasi yang berbeda. Menurut saya, ini karena cara pandang terhadap tubuh seseorang yang menjadikan tubuh ini sebagai objek seksual. Cara pandang yang melihat seseorang ini sebagai objek seksual, bukan dijadikan sebagai subjek. Atasan pada bawahan, suami pada istri, gitu ya. Atau kalau atasannya itu perempuan, gitu ya, bosnya ini perempuan, bisa saja. Maka korbannya potensial laki-laki kalau dia lebih rendah. Saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat film Basic Instinct, Sharon Stone sama Michael Douglas. Itu menunjukkan betul soal ketika seseorang diposisikan dan dikondisikan berbeda, maka disitulah potensial diskriminasi dan kekerasan. Ketika saya memandang, anggap saja namanya Joni lah ya, karena Joni itu cuma lulusan SMA, nggak punya kepandaian atau apapun. Saya memandang bahwa Joni ini saya posisikan rendah karena pendidikannya rendah, saya kondisikan sebagai orang yang lemah,
maka potensial saya melakukan diskriminasi. Potensial bahkan saya melakukan kekerasan terhadap dirinya, termasuk salah satunya kekerasan seksual. Di film Basic Instinct, itu yang jadi juragan, si atasan lah, bos, itu Sharon Stone. Sementara Michael Douglas itu adalah orang yang sedang mencari kerja di bawah kekuasaan Sharon Stone. Maka di film itu ditunjukkan Sharon Stone yang melakukan pemerkosaan terhadap Michael Douglas. Ibu dan Bapak, apa yang terjadi? Sama sebetulnya. Ketika laki-laki memperkosa perempuan, atau melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan, atau perempuan melakukan kekerasan seksual pada laki-laki, persoalannya adalah di pembuktian. Tidak mudah. Di film itu digambarkan betapa sulitnya Michael Douglas ini menjelaskan, nggak usah ke pengadilan deh, kepada istrinya saja bahwa dia adalah korban perkosaan. Diketawain. Coba nanti semua nonton deh film itu. Menarik sekali. Film itu sudah lama dan sering saya jadikan contoh di setiap pelatihan. Karena sering kadang orang pakai pakaian di mana Michael Douglas itu orang di film itu digambarkan sebagai laki-laki yang memang sedang cari kerja karena kesulitan, lalu dipaksa melayani si bos ini gitu. Dan dia tidak mau. Ketika ketika ini menjadi pemberitaan, ditanya secara singkat oleh istrinya, apakah pada saat kamu dipaksa itu kamu ereksi? Apa jawabannya Michael Douglas? Iya, saya ereksi. Apakah berarti kalau ereksi bukan ada pemaksaan? Apakah itu artinya suka sama suka? Itulah salah satu yang selama ini sulit dibuktikan oleh para perempuan korban. Dan itu di kantor kepolisian kadang itu yang ditanyakan. Kamu goyang enggak? Kamu menikmati enggak? Ini bukan persoalan goyang dan menikmati. Ada paksaan atau tidak? Ketika seseorang diposisikan, jadi saya itu sulit ya, saya nggak tahu ya, menerjemahkan gender itu panjang definisinya. Padahal cuma 2 saja. Ketika seseorang diposisikan dan dikondisikan berbeda, maka di situ ada diskriminasi. Diskriminasi inilah yang kemudian menjadi akar persoalan penyebab terjadinya kekerasan seksual, salah satunya ya. Diskriminasi itu jahat sekali. Tadi siang saya menyelesaikan nonton film yang sudah saya lihat hampir seminggu nggak selesai-selesai, judulnya Fortu, bagaimana seseorang ingin menunjukkan bahwa dirinya sebagai orang kulit hitam boleh loh main baseball, itu ternyata nggak mudah. Itu diskriminasi. Implikasinya ada kekerasan. Jadi, Ibu dan Bapak sekalian, yang ingin saya sampaikan di sini, dalam relasi di dalam rumah tangga, kalau ada keinginan memposisikan dan mengkondisikan berbeda, maka di situ potensi terjadi kekerasan. Begitu juga di masa pacaran. Kita sering mengatakan, suka sama suka, makanya kalau perempuannya hamil duluan, udah dikawinkan aja. Padahal itu bisa jadi ya, tidak semua memang. Bisa jadi dia korban perkosaan. Karena ada relasi yang tidak setara dalam relasi pacaran itu. Banyak yang saya dampingi, ya, korban itu awalnya dipegang tangannya, dicium, lalu kemudian pacarnya kemudian mengatakan, minta lebih dari sekedar dicium. Kalau nggak mau, saya ceritakan loh ke orang tuamu bahwa kamu sudah saya cium. Apakah kemudian kita tega menikahkan mereka yang sebetulnya ini adalah korban? Nanti kita diskusikan. Jadi Ibu dan Bapak, kalau ditanya siapa sih atau apa hubungan pelaku dan korban dan siapa yang paling banyak menjadi korban? Ternyata di dunia offline maupun online, hubungan pelaku dan korban yang terbanyak itu adalah hubungan intimate. Pacaran, suami istri, keluarga, paman pada ponakan, kakek pada cucu, ya, guru pada murid, kiai pada santri, pendeta pada jamaatnya, gitu ya, tokoh masyarakat pada warganya, gitu. Ini pola relasi. Kalau enggak, itu tadi seperti contoh kasus yang kemarin itu, 10 orang pada 1 orang, gitu ya. Jadi ada satu relasi yang
memposisikan dan mengkondisikan. Jadi ibu-ibu saya kira malam ini saya ingin sekali lagi berbagi ya. Kalau ditanya gender itu apa? Gender itu ya ketika kita memposisikan dan mengkondisikan berbeda terhadap perempuan. Ketika kita mengkondisikan perempuan berbeda, memposisikan perempuan berbeda, maka di situ potensi diskriminasi dan salah satu akibatnya adalah bisa kekerasan, bisa peminggiran terhadap berbagai bentuk aktivitas pembangunan ini. Ini data yang kedua. Nah, kalau kita lihat dari bentuk kasusnya, yang terbanyak lagi-lagi adalah kekerasan seksual ya, dan yang lainnya ada human trafficking, ada pekerja migran, ada kekerasan psikis, ada pengancaman, ya, ada pemukulan, ada percobaan perkosaan, ada persetubuhan, ada perkosaan, ada pelecehan seksual dan pencabulan. Ibu dan Bapak seperti yang tadi saya sampaikan, di undang-undang kita, apakah itu di Undang-Undang PKDRT, Undang-Undang KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, yang tersedia hanya ini. Semuanya ini mensyaratkan kontak fisik. Harus attach antara pelaku dan korban. Makanya kalau online nggak bisa pakai ini. Pakai Undang-Undang ITE paling, atau Undang-Undang Pornografi. Ya. Nah, ini supaya kita punya informasi yang sama. Yang terbanyak kalau dilihat dari wilayah yang diketemukan adalah DKI, di Jawa ya, dan Jawanya itu adalah DKI. Nanti suatu saat saya akan juga share soal penggunaan internet. Yang terbanyak itu juga Jawa, dan Jawanya adalah Jawa Barat juga. Jadi ternyata relevan data kekerasan berbasis gender online itu yang terbanyak juga Jawa Barat. Penggunaan internet tertinggi se-Indonesia itu Jawa Barat. Jadi ini barangkali nanti penting data-data ini untuk memberikan background kepada kita apa upaya pencegahan yang bisa kita lakukan. Karena sebelum dihilir kita mesti bicara soal hulu. Ya. Jawa Barat itu selalu yang tertinggi dibandingkan wilayah-wilayah yang lainnya, termasuk penetrasi penggunaan alat digital, ya, media daring ya, itu juga yang paling banyak Jawa Barat. Nah, ini yang tadi saya cerita soal data kekerasan berbasis gender online. Bentuk-bentuk kekerasannya sebetulnya ada 9, tetapi bisa lebih dari 20 ya. Tetapi yang bisa dikerangkai dengan di klaster itu ada 9 ya. Dan itu ada kenaikan 920% ya kasus kekerasan berbasis gender online karena memang di masa pandemi ini adalah masa di mana masyarakat memiliki keterbatasan ruang geraknya dan lebih banyak menggunakan alat digital, dan itulah kemudian kenapa angka kekerasan di ruang digital juga semakin tinggi. Saya dalam waktu yang tidak terlampau lama juga mendapatkan banyak laporan kekerasan berbasis gender online ini, padahal itu kasus yang paling tidak mudah diselesaikan. Ini bentuknya ada 9 ya data lembaga ini kalau di klaster, tapi sebetulnya bentuknya bisa 20 ya. Yang pertama grooming, kemudian impersonation. Impersonation ini kita sebetulnya nggak terasa loh. Banyak kita tiba-tiba data pribadi kita, karena memang sampai hari ini belum ada undang-undang perlindungan data pribadi kita diambil diam-diam, kemudian diganti seakan-akan itu data yang asli padahal enggak gitu ya, dan itu disebar gitu ya. Stalking ini bisa bahaya bisa enggak sih gitu. Kalau cuman dilihat profil picture-nya sih nggak apa-apa, tapi kalau kemudian diikuti terus-menerus itu bisa membahayakan. Nanti satu-satu akan kita bahas berikut contohnya, karena bisa jadi saya khawatir ibu bapak sebetulnya sudah menjadi korban tapi tidak mengetahui kalau sudah menjadi korban. Malicious distribution ini yang paling banyak, salah satu yang jadi korban itu adalah artis ya, 2020 kemarin paling rame GS, artis GS ya, yang videonya disebar ya, dan kemudian akibatnya dia harus menarik diri dari dunia publik gitu ya.
Dan ini biasanya nyasar, distribution ini biasanya nyasar ke artis, tokoh masyarakat, tokoh politik, karena memang ingin menjatuhkan ya, dan motif-motif lainnya ya. Yang lainnya, ini data perkembangannya ya di 2020, saya tidak perlu mengulang. Nah, kalau kita perhatikan pengaduannya itu memang ini yang agak mungkin perlu catatan secara khusus ya. Padahal ini masa pandemi, tapi ternyata pelaporannya meningkat. Sama ini ketika saya di Ombudsman 2020, 2021 angka pelaporan juga naik. Nah, Ibu dan Bapak, serta saudara-saudara sekalian, berbagai bentuk jenis rujukan yang diberikan Komnas Perempuan terhadap kasus-kasus kekerasan ini, ada konsultasi, ada bantuan hukum, ada layanan sosial, ada shelter, ya, ada layanan psikologis, karena memang Komnas Perempuan itu kan tidak melakukan penanganan, tapi menerima pengaduan dan merujuk kepada institusi-institusi yang memberikan pendampingan. Ini sebetulnya bagian dari bentuk-bentuk hak daripada korban yang sesungguhnya belum diatur. Jadi kalau ditanya gitu, ada nggak sih jaminan perlindungan atau pemulihan korban di KUHP? Nggak ada. Nggak ada. Kalau di Undang-Undang PKDRT ada, di Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ada, di Undang-Undang Perlindungan Anak ada. Sehingga kalau ada korban perkosaan bisa jadi nggak dapat pemulihan karena di ranah komunitas ya. Kalau di ranah keluarga ada hak pemulihan. Tapi kalau di ranah komunitas bisa jadi tidak ada pemulihan. Kenapa? Karena memang tidak ada undang-undang yang mengharuskan ada pemulihan kepada korban perkosaan. Karena di KUHP tidak diatur. Ya, ini beberapa keterbatasan yang saya ingin menceritakan ya. Bantuan psikologis juga nggak ada di KUHP, nggak ngatur soal itu. Rumah aman juga tidak ada. Itu baru ada diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Itu pun kalau korban meminta dan lapor. Jadi itu ada catatannya. Undang-Undang LPSK itu memberikan di PP-nya memberikan perlindungan pada korban perkosaan. Ya, sekarang sudah mulai memasukkan korban PKDRT. Tetapi catatannya adalah korban harus lapor ke kantor polisi. Kalau belum lapor ke kantor polisi, belum bisa memberikan perlindungan. Itu standar operasional prosedurnya. Nah, padahal seperti yang tadi di awal saya sampaikan, banyak loh faktor yang menjadi sebab kenapa seseorang tidak lapor ke kantor polisi. Ya, banyak sekali. Saya ingin memberikan contoh. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak yang hadir di sini ada yang dari Jember ya, karena dulu saya melakukan pendampingan di Jember. Ada 5 orang anak laki-laki korban sodomi yang dilakukan oleh tokoh masyarakat yang ada di situ. Ketika lapor dan saya dampingi, saya bawa pulang itu karena saya belum punya shelter waktu itu. Yang marah itu bukan hanya orang tuanya, tapi komunitasnya juga marah. Minta supaya saya membatalkan meneruskan kasus ini. Kenapa? Karena ternyata warga di situ, termasuk orang tua korban, itu kehidupannya bergantung dari pelaku. Dia tokoh masyarakat yang ada di situ. Ya, tokoh. Maka untuk melapor itu luar biasa susahnya. Bahkan pada saat itu ketika saya meneruskan kasus ini, terus terang saya minta perlindungan pada Komandan Kodim waktu itu. Saya minta perlindungan pada Polres. Karena ancamannya udah luar biasa. Dia komunitas pendukung pelaku itu sampai mendatangi rumah saya dan membawa pisau yang sudah ditaruh di leher saya begitu. Artinya ketika seseorang mau melapor itu tidak mudah. Kasus juga di Bondowoso waktu itu, korban perkosaan. Melapor kepada kami gitu ya di Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember, di mana saya dan kawan-kawan menginisiasi pendiriannya secara bersama-sama dan saya memimpin di situ. Komunitasnya yang menolak, Pak Lurahnya menolak, jangan diteruskan. Nggak bisa ini diteruskan, karena kami ini bekerja sama dia gitu. Jadi banyak hal yang menjadi sebab seseorang tidak bisa melaporkan. Ini perlu diketahui.
Pernah juga pelakunya kebetulan oknum TNI. 2 anak diperkosa bapaknya. 2 anak. Saya dampingi. Ibunya nangis-nangis minta saya menghentikan. Kalau bapaknya dipecat, bagaimana saya makan? Menjelaskan bahwa ini tidak boleh dilakukan. Dan ibu juga harus ikut bertanggung jawab melindungi anak. Dan ini yang mendapatkan ketidakadilan bukan hanya Anda dan keluarga, tapi komunitas bisa terancam kalau misalnya pelaku dibiarkan. Pada saat itu ibunya, si istri dari pelaku, justru yang menangis-nangis supaya dihentikan kasus ini. Saya bersyukur akhirnya tetap lanjut dan akhirnya dihukum, bukan hanya dihukum pidana, tapi juga diberhentikan. Banyak sekali kasus-kasus yang di mana saya punya pengalaman justru keluarga korban yang tidak memperbolehkan. Satu juga seorang anak menjadi korban human trafficking, sudah dikirim ke Batu Licin, Kalimantan. Saya bersusah payah dengan Polres memulangkan anak ini. Saya berpikir kalau dipulangkan bersama-sama, saya sampai urunan tuh, karena Pak Kapolres juga waktu itu belum ada anggaran untuk memulangkan dari Kalimantan. Ya sudah Pak, kita urunan. Walaupun setelah itu uangnya Polres sudah keluar anggarannya, lalu dikembalikan kepada kami. Saya pikir waktu itu saya dapat pujian bisa memulangkan anaknya. Ternyata tidak. Ibunya malah marah-marah kepada saya. Kok dipulangkan? Ibu gimana sih? Emang biar aja ke sana jual diri juga nggak apa-apa. Supaya pulang bisa membuat rumah seperti tetangga saya. Wah, itu saya shock betul itu. Saya sudah berpikir mendapat pujian, tapi ternyata sebaliknya. Dan ternyata setelah kami bawa ke psikolog segala macam, sudah kita pulangkan, kita akan sekolahkan di pondok pesantren, dijemput oleh ibunya, diminta untuk menjual makanan yang kemudian boleh dicolek-colek supaya dapat penghasilan lebih. Konteks yang ingin saya sampaikan adalah bahwa berbagai jenis ya layanan yang diberikan oleh Komnas Perempuan, yang mungkin juga nanti akan diberikan oleh OPT, pengada layanan yang dibentuk oleh pemerintah di setiap kabupaten dan provinsi, ini adalah beberapa bentuk layanan yang seharusnya diberikan secara terus-menerus agar korban tidak kemudian melakukan keberulangan. Beberapa yang kasus yang di tahun 2021 yang masih jadi hambatan itu adalah soal anggaran, soal wilayah ya, menghadirkan saksi dan korban seperti kasus di Maluku waktu saya melakukan pendampingan yang susah sekali karena memang jarak antara korban dengan proses mendapatkan misalnya persidangan dan lainnya itu terlampau jauh. Nah, Ibu dan Bapak, satu lagi ini data sebelum saya mengakhiri 30 menit untuk memberi waktu kepada Bapak Ibu juga untuk berbagi. Seperti tadi sebetulnya sudah saya singgung ya, beberapa kasus kekerasan berbasis gender online itu semakin meningkat jumlahnya. Bahkan Kementerian Kominfo itu sudah melakukan take down terhadap konten-konten pornografi. Meskipun Ibu dan Bapak sampai dengan saat ini kepolisian itu mempunyai PR. Ada 6.060 kasus yang dilaporkan yang belum bisa ditindaklanjuti karena kesulitan soal alat bukti, saksi, dan lainnya. Modus-modusnya sangat banyak ya, kalau KBGO berkenalan, walaupun tidak sama-sama kenal, jadi jangan heran kalau tiba-tiba di Instagram kesannya namanya Nini, padahal sebetulnya bukan saya gitu ya, atau Bu Maria, tapi sebetulnya bukan gitu. Jadi subjeknya bisa banyak gitu ya. Lalu minta berhubungan dengan foto, lalu nanti dipaksa macam-macam dan menggunakan foto itu sebagai alat intimidasi.